Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan eh, yang saya lakukan. Yang pertama adalah perubahan pada file nomor satu, tepatnya pada bagian fine tuning model vision transformer atau VIT. Ah, file sebelumnya file belum sebelum saya mengubah filenya, backbone dari model Protein masih dalam kondisi dibekukan dengan dibekukan dengan backbone trainable dengan false, yang artinya parameter utama dari model printed tidak ikut diperbarui dan proses training hanya berfokus pada classifier head di bagian atas model. Nah, selain itu juga head di bagian atas selain itu juga awalnya hanya dilakukan selama 2 epoch dengan learning rata 1E4, sehingga pendekatannya masih sangat bersifat ringan dan lebih seperti tahap awal penyesuaian model. Nah, setelah strategi yang saya ubah menjadi fine tuning yang lebih penuh, yang dimana backbone yang sebelumnya dibekukan saya aktifkan dengan backbone trainable sama dengan true, sehingga parameter yang model presented ikut dilatih dengan classifier head. Nah, saya juga menurunkan learning rate menjadi 1/5 agar proses update bobot berlangsung lebih halus dan tidak merusak bobot printed yang sudah bagus. Nah, selain itu, jumlah epoch saya naikkan dari 2 menjadi 20 agar model memiliki waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan dataset, headbacks, dan source. Nah, di versi hasil edit di versi hasil perubahan saya juga menambahkan callback early stopping dan model checkpoint, sehingga training bisa berhenti otomatis saat performa tidak lagi membaik dan model tetap tersimpan. Jadi pada intinya perubahan yang saya lakukan pada file nomor satu adalah menunjukkan peralihan dari data training sederhana ke proses fine tuning yang lebih serius dan lebih terkontrol. Nah, untuk perubahan yang saya lakukan untuk nomor 2 yaitu pada bagian pembuatan model CNN dasar untuk klasifikasi museum aja. eh filenya pada bagian problem satu ini masih berupa template dan belum berisi implementasi model karena masih terdapat placeholder your code. Artinya arsitektur TNN dasarnya memang belum dibangun sama sekali. Nah, jadi pada saat itu saya melengkapi bagian tersebut dengan arsitektur CNN ya secara utuh. Nah, model dimulai dari input berukuran 48 kali 48 kali 3, kemudian dilanjutkan dengan beberapa layer konfi 2 dimensi, max polling 2 dimensi, lalu flatten, dense 256 neuron, dan akhirnya dengan output layer 7 neuron beraktivitas softmax untuk menghasilkan 7 kelas emosi. Nah, jadi bagian yang sebelumnya kosong sekarang sudah berubah menjadi model CNN yang benar dan bisa dijalankan. Nah, selain itu juga pada file nomor 2 saya juga melengkapi tahap training dan evaluasinya. Model dikomplifikasi menggunakan kategorial cross entropy. Nah, optimizer Adam dan juga metrik akurasi. Lalu dilatih menggunakan training dengan batch size 64 sebanyak 30 epoch dan validation split sebesar 20%. Setelah itu saya tambahkan evaluasi pada test set untuk melihat performa model. Nah, jadi perubahan ini bukan hanya membangun arsitektur, tapi juga menyelesaikan alur kerja model dari awal sampai evaluasi akhir. Kira-kira kedua perubahan yang saya lakukan di dua nomor berbeda ya, di dua nomor ini tentu berbeda. Pada nomor satu saya hanya berfokus pada perubahan utamanya dan perubahan utamanya yaitu meningkatkan strategi training dari sekedar melatih classified head menjadi fine tuning penuh pada model pre-trained. Sedangkan pada file nomor 2 saya benar-benar melakukan banyak perubahan yang dimana perubahan utamanya adalah mengubah template kosong menjadi implementasi CNN yang dasar yang lengkap mulai dari arsitektur, compile, training hingga evaluasi. Dengan kata lain, file nomor
Itu yang saya lakukan perubahan, lebih menekankan peningkatan kualitasnya dan juga strategi pembelajaran model. Sementara file nomor 2 saya lebih menekankan penyelesaian fondasi dari nol agar filenya siap digunakan dalam baseline. Mungkin sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih.